Ibu. Baiklah, di sini pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi usul fikih, yaitu aspek-aspek hukum syar'i. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai penjelasannya. Baiklah, untuk yang pertama kali Ibu akan menjelaskan mengenai aspek-aspek hukum syar'i. Nah, ada yang tahu hukum syar'i itu apa? Nah, hukum syar'i itu adalah peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenai tingkah laku manusia. Kemudian peraturan-peraturan tersebut diyakini oleh manusia. Kemudian peraturan itu mengikat semua umat yang beragama Islam. Baiklah, terdapat dari aspek-aspek hukum syar'i ini ada 4, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu al-hukum, al-hakim, al-mahkum bi atau al-mahkum fi, dan yang terakhir adalah al-mahkum alaih. Baiklah, untuk yang pertama-tama kali kita akan membahas mengenai al-hakim. Baiklah, kita akan membahas mengenai al-hakim terlebih dahulu. Nah, al-hakim itu adalah pembuat hukum. Jadi pembuat hukum itu adalah yang memutuskan, menetapkan dan menentukan hukum dan hakikat di dalamnya. Nah, jadi apabila dikatakan al-hakim itu adalah yang memutuskan, menetapkan dan menentukan hukum dan hakikat di dalamnya. Nah, al-hakim di sini yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam fikih dan usul fikih, al-hakim itu berbeda pengertiannya. Dalam bahasa Arab, al-hakim itu disebut dengan al-qadi. Nah, dalam fikih, al-qadi itu adalah pengadil yang ada di pengadilan. Misalnya seperti yang ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian menurut usul fikih, bahwa al-qadi itu adalah ini tadi yang memutuskan, menetapkan dan menentukan hukum dan hakikat di dalamnya. Nah, karena kita mempelajari mata pelajaran usul fikih, jadi al-hakim di sini adalah yang berhak untuk memutuskan dan menetapkan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita berlanjut kepada perbedaan pendapat para ulama mengenai al-hakim tersebut. Ada 3 aliran yang mengatakan pendapatnya mengenai al-hakim. Yang pertama itu aliran Asy'ariyah atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada aliran Maturidiyah dan yang terakhir ada aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Asy'ariyah itu adalah aliran Asy'ariyah itu mengatakan bahwa al-hakim itu bahwa akal manusia itu tidak bisa menentukan hukum Allah. Maksudnya tidak bisa menentukan hukum Allah itu adalah tidak bisa menentukan oh ini baik, oh ini buruk. Berarti menurut aliran Asy'ariyah itu bahwa yang berhak untuk menentukan hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini mengatakan bahwa akal itu bisa menentukan dan menentukan hukum Allah. Nah, terdapat perbedaan pendapat mengenai al-hakim tadi. Dari aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia itu tidak bisa menetapkan hukum Allah. Kemudian aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa akal manusia itu mampu menemukan hukum Allah. Nah, lain lagi dengan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini adalah aliran yang netral antara aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah. Maksudnya aliran Maturidiyah ini tidak memilih aliran Asy'ariyah ataupun aliran Mu'tazilah. Jadi menurut aliran Maturidiyah, akal itu mampu menemukan hukum Allah. Maksudnya mampu, oh ini baik, oh ini buruk. Tetapi ada tetapinya, harus ada sandaran hukumnya. Misalnya mengenai suatu perbuatan harus ada dalilnya, misalnya di dalam Al-Quran atau hadis ataupun ijma maupun
lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun mengenai fatwa-fatwa. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai al-hukum. Nah, seperti katanya, al-hukum itu yaitu membahas mengenai hukum. Nah, hukum itu adalah seperangkat peraturan yang dibuat, kemudian diyakini dan mengikat suatu negara maupun suatu kelompok. Nah, dalam hukum tersebut, hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Nah, mengenai hukum taklifi itu adalah tuntutan dan pilihan secara langsung mengenai perbuatan mukallaf. Maksudnya, dalam perbuatan mukallaf itu ada yang namanya tuntutan dan ada yang namanya pilihan. Misalnya, contohnya seperti salat, zakat, haji, dan zina. Nah, dalam mengenai salat dan zakat, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat. Kemudian mengenai zina, wala taqrabuz zina. Nah, janganlah kamu mendekati zina. Nah, kemudian mengenai hukum wada'i. Hukum wada'i itu adalah ketentuan Allah secara tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf. Maksudnya ini adalah peraturan Allah yang secara tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf. Misalnya seperti pertanda sholat. Pertanda sholat itu misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu yaitu saat tergelincirnya matahari. Nah, itulah yang menjadi sebab pertanda sholat zuhur. Kemudian dalam hukum wada'i ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ada sebab, syarat, kemudian ada mani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai al-mahkum bi atau al-mahkum fi. Nah, al-mahkum bi atau al-mahkum fi itu disebut dengan objek hukum. Objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf. Nah, terdapat 3 syarat objek hukum tersebut. Yang pertama yaitu perbuatan itu sah dan jelas. Perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf itu harus sah dan jelas. Misalnya seperti ingin melaksanakan sholat. Nah, dia harus mengetahui terlebih dahulu dalil mengenai hukum melaksanakan sholat tersebut. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 tadi, dirikanlah sholat. Nah, dia harus mengetahui secara jelas perbuatan itu sah dan jelas. Kemudian selanjutnya, yaitu perbuatan itu ada dan dapat diketahui. Nah, perbuatan itu harus mukallaf ketahui terlebih dahulu. Misalnya seperti dia ingin melaksanakan sholat, dia harus tahu seperti apa gerakan sholat, bacaannya, kemudian tata caranya, dia harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu perbuatan itu mungkin dilakukan. Nah, dalam hal ini Allah itu telah membuat hukum sesuai dengan kemampuan manusia, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu membuat peraturan itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Misalnya seperti ada yang anak-anak semua ingin melaksanakan sholat. Misalnya perintahnya menyuruh kita sholat di atas daun, kan nggak bisa kan? Nah, jadi itulah Allah itu sudah menentukan perbuatan itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian objek hukum itu terbagi menjadi 3. Nah, ada yang diri pribadi, mukallaf itu yang dikenai taklif. Taklif itu adalah beban hukum. Nah, contohnya itu seperti sholat dan puasa. Nah, kan pribadi diri kita sendiri yang melaksanakan sholat dan puasa, tidak bisa diganti oleh orang lain. Kemudian harta benda pelaku taklif. Nah, harta benda pelaku taklif ini seperti yang kita tunaikan, yaitu berupa zakat maupun zakat harta ataupun zakat fitrah dan lain sebagainya. Kemudian diri pribadi dan harta pelaku taklif.
Ini misalnya seperti haji. Haji itu adalah kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah. Jadi diri kita pribadi, kemudian untuk berangkat ke sana kita melakukan menggunakan harta kita. Jadi seperti itu. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas mengenai al-mahkum alaih. Kan tadi sudah dibahas mengenai objek dari hukum, yaitu perbuatan mukallaf. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai subjek hukum. Nah, subjek hukum itu adalah mukallaf itu sendiri. Nah, terdapat beberapa syarat untuk menjadi subjek hukum. Yang pertama itu memahami dan mengetahui hukum Allah. Nah, jadi seorang mukallaf itu harus bisa memahami dan mengetahui hukum Allah. Misalnya seperti dia harus memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, dia mampu menerima beban taklif. Nah, beban taklif itu adalah beban hukum. Nah, beban hukum ini ada sebutannya, yaitu kecakapan menerima beban hukum yang disebut dengan ahliyah. Nah, ahliyah itu terbagi menjadi dua, yaitu ahliyah al-wujub al-naqisah dan ahliyah al-wujub al-kamilah. Nah, ahliyah al-wujub al-naqisah ini kecakapan yang dikenai hukum secara lemah. Misalnya dia itu mendapatkan hak tetapi tidak menunaikan kewajiban. Nah, contohnya seperti bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Dia mendapatkan hak berupa wasiat ataupun warisan dari keluarganya, tetapi dia belum mendapatkan kewajibannya karena belum dilahirkan ke dunia. Kemudian yang menunaikan kewajiban tetapi tidak mendapatkan hak. Nah, orang ini misalnya seperti orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat itu ada kewajiban untuk membayar hutang. Nah, hutang tersebut akan ditanggung oleh keluarganya. Kemudian orang yang sudah wafat itu tidak akan mendapatkan hak apapun karena dia sudah wafat. Kemudian ahliyah al-wujub al-kamilah. Ahliyah al-wujub al-kamilah ini adalah kecakapan hukum yang dikenai secara sempurna. Nah, secara sempurna itu dia dikenai hak dan kewajiban. Misalnya seperti bayi yang baru lahir, dia mendapatkan hak warisan, kemudian kewajibannya itu dia sudah ditetapkan zakat yang akan dibayar oleh orang tuanya tentunya. Kemudian orang yang sedang sakit keras, dia mendapatkan hak tentunya warisan ataupun wasiat dari keluarganya yang dulu meninggal dari dia. Kemudian untuk kewajibannya, dia itu mendapatkan menerima kewajiban untuk membayarkan zakat dari hartanya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu mampu menjalankan hukum. Maksud mampu menjalankan hukum di sini yaitu seorang mukallaf itu dituntut untuk bisa menjalankan hukum Allah. Nah, terdapat tiga jenis yang dikatakan mampu menjalankan hukum Allah. Yang pertama itu adimu al-aliyah. Adimu al-aliyah ini dikatakan tidak mampu menjalankan hukum Allah. Misalnya dari umur dari manusia itu lahir sampai umur tamyiz, yaitu sekitar umur 77 tahun. Yaitu belum dikatakan wajib untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian aliyah al-ada al-naqisah. Nah, untuk aliyah al-ada al-naqisah ini sudah dikatakan cukup tetapi masih lemah. Dia rentang umurnya yaitu umur 7 tahun. Nah, umur 7 tahun tersebut sudah harus untuk menjalankan ditegaskan untuk menjalankan perintah Allah. Maksudnya untuk melatih dia menjalankan perintah Allah tersebut. Kemudian yang terakhir al-aliyah al-ada al-kamilah. Nah, aliyah al-ada al-kamilah ini sudah sempurna dalam menjalankan hukum Allah. Nah, yang dikatakan aliyah al-ada al-kamilah itu yaitu orang yang sudah mukallaf atau orang yang sudah balik. Nah, orang-orang tersebut harus bisa dan mampu menjalankan
menjalankan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari penjelasan materi hari ini mengenai aspek-aspek